Jadi untuk kedepannya kalian bisa hidup tenang dan kalian tidak panik lagi ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh DC pinjaman online kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar. Karena masih banyak ya di sini yang mengalami gagal bayar dan keterlambatan di aplikasi pinjaman online, selalu merasa ketakutan dan kepanikan ketika mendapat ancaman-ancaman dari DC pinjaman online. Urusan pinjol, resiko terberatnya hanyalah di blacklist by checking atau slick OJK kalian menjadi buruk. Kalian tanamkan di pikiran kalian bahwa tidak ada resiko yang jauh lebih berat dibandingkan itu. Namun tidak dapat dipungkiri ya, masih banyak DC-DC pinjaman online yang sering memberikan ancaman-ancaman kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar dengan ancaman-ancaman yang cukup mengerikan. Namun perlu kalian ketahui, untuk ancaman-ancaman itu semua itu hanyalah getrakan saja dari mereka atau tidak benar ya. Nah, di sini saya akan share kepada kalian apa-apa saja nih hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh DC pinjaman online kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar. Dan tentunya kalian juga pasti pernah mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini. Dan berikut adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh DC pinjaman online. Yang pertama adalah memblokir eKTP. Ancaman ini sering banyak dikirimkan oleh DC pinjaman online kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar dengan cara mengirimkan pesan WhatsApp dan mengancam akan memblokir eKTP kalian. eKTP atau KTP kependudukan dan sebagainya itu hak sepenuhnya dari Dinas Kependudukan, bukan dari pinjaman online. Dengan kata lain, dia tidak mungkin bisa untuk menonaktifkan atau memblokir eKTP kalian. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman seperti ini tentang pemblokiran eKTP, kalian jangan mudah percaya, dan kalian memang jangan percaya ya, karena itu hanya getrakan saja dari mereka. Karena mereka tidak punya hak untuk memblokir eKTP seseorang debitur. Karena urusan eKTP sepenuhnya itu hak dari Dinas Kependudukan, jadi bukan dari pinjaman online ya, tidak ada kaitannya dengan pinjaman online. Yang selanjutnya adalah pemblokiran rekening. Nah, ancaman ini juga sering banyak dikirimkan oleh DC pinjaman online kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar ya. Mungkin kalau untuk debitur yang mungkin tidak tahu apa-apa pasti akan mudah percaya ya, dan mereka juga berpikir mungkin bisa-bisa aja karena mereka mendaftarkan rekening mereka di aplikasi pinjaman online tersebut ketika melakukan pengajuan pinjaman dan melakukan pencairan pinjaman. Namun perlu kalian ketahui, hal itu tidak mungkin bisa terjadi atau mungkin dia tidak akan bisa memblokir rekening kalian walaupun rekening kalian sudah didaftarkan di aplikasi tersebut. Yang bisa memblokir rekening kalian itu hanya pihak kepolisian ataupun pemerintah. DC pinjol dan lain sebagainya tidak akan punya wewenang sampai ke situ karena hal itu privasi kalian dan hak kalian. Yang punya wewenang melakukan pemblokiran rekening bank itu hanyalah pihak kepolisian. Itu pun atas dasar penyelidikan kasus tertentu jika kalian sedang ada kasus untuk proses investigasi. Yang selanjutnya adalah ancaman hukuman pidana. Nah, ini adalah salah satu ancaman yang paling mengerikan yang mungkin pernah dikirimkan oleh DC pinjaman online kepada nasabah yang mengalami gagal bayar. Di sini saya tidak bosan-bosannya ya mengatakan kepada kalian atau kasih tahu kepada kalian bahwasannya urusan hutang piutang tidak ada kaitannya dengan hukum pidana ya. Urusan hutang piutang itu urusannya adalah perdata. Jadi tidak mungkin jikalau kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu akan sampai dipenjarakan ya, karena itu tidak ada kaitannya. Kalau mungkin masuk ke jalur persidangan mungkin, namun kalau menurut saya itu sangat tidak mungkin dilakukan ya oleh perusahaan pinjaman online, karena mengingat untuk biaya ke persidangan itu tidaklah sedikit. Jadi jika kalian mendapatkan ancaman hukum pidana oleh DC pinjaman online kepada kalian jangan percaya karena itu hanya getrakan saja, dan untuk urusan hutang piutang tidak ada kaitannya dengan hukum pidana. Yang selanjutnya adalah yang sering banyak dilakukan oleh DC pinjaman online itu adalah akan menghubungi RT RW setempat tempat tinggal debitur tersebut. Nah, ini sering banyak dilakukan oleh mereka ya, dan akhir-akhir ini juga banyak yang sharing bahwasanya mendapatkan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan dengan melaporkan ke RT dan RW. Perlu kalian ketahui ya, untuk pihak RT dan RW juga tidak mungkin mau begitu saja ketika ada salah satu DC pinjaman online yang melaporkan bahwasannya salah satu warganya itu ada yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Pihak RT dan RW itu tidak akan
ikut campur ya untuk urusan itu, karena itu urusan hutang piutang ya. Mereka juga tidak akan merespon ketika ada salah satu di si pinjaman online yang melaporkan tentang hal tersebut ya. Terkecuali jikalau mungkin di rumah debitur tersebut terjadi keributan antara debitur dan juga di si pinjaman online, baru mungkin dari pihak RT RW akan turun tangan. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman akan dilaporkan ke RT dan RW, kalian jangan percaya ya, itu hanya keterangan saja dari mereka. Yang selanjutnya adalah ancaman kunjungan debt collector lapangan. Nah, buat kalian yang sering mendapatkan pesan WhatsApp ancaman akan didatangi oleh DC lapangan ke rumah kalian, kalian jangan percaya, karena saya yakin ketika ada salah satu DC online yang memberitahukan bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan untuk menjemput tagihan kalian, itu tidak akan datang. Karena perlu kalian ketahui ya, tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu mempunyai DC lapangan, baru beberapa saja yang mungkin mempunyai DC lapangan. Dan kalaupun aplikasi pinjaman online itu ada DC lapangan ya, dan mereka mengirimkan pesan WhatsApp bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan untuk menjemput tagihan, itu biasanya tidak akan datang ya. Karena untuk kedatangan DC lapangan biasanya itu tidak akan mengirimkan pesan WhatsApp atau mungkin ngasih tahu lewat telepon dulu ya, mereka akan datang secara tiba-tiba. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman atau pemberitahuan bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan untuk menjemput tagihan kalian, kalian jangan percaya. Kalian tunggu saja di rumah, mereka juga tidak akan datang ya. Karena pengalaman saya juga dulu begitu ya, ketika saya mengalami keterlambatan dan sering mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu akan didatangi oleh DC Lab. Namun ketika saya tunggu, setiap mendapatkan pesan tersebut itu tidak pernah benar-benar datang ya. Jadi itu hanya cuma getaran saja dari mereka. Jadi kalian jangan mudah panik dan takut ketika kalian mendapatkan ancaman akan dikunjungi oleh debt collector lapangan kepada kalian melalui pesan WhatsApp. Nah guys, itulah tadi beberapa hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh DC pinjaman online kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar. Semoga dengan video ini bisa menambah informasi lagi ya buat kalian tentang apa saja nih hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh DC pinjaman online. Jadi untuk kedepannya kalian bisa hidup tenang dan kalian tidak panik lagi ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.